Yang ke pos 2 itu ada pohon tumbang gara-gara badai tadi tuh. Yang tadi tuh bilang katanya ada kucing gede lagi minum. Gue kira apaan kucing gede, di center tuh harimau yang hitam kumbang, macan kumbang ya. Di center macan kumbang. Pas gue pengen kencing tiba-tiba kabut hilang, itu sih sajian gua. Gue langsung kabur, kagak jadi kencing. Gua langsung Terus kabur. sajiannya lu kencingin apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi sama gua di Gibah Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih. Jauh itu dari mana bang? Pulau Gebang bang. Oh, Pulau Gebang. Nggak itu berarti. Namanya siapa bang? Boleh kenalin? Rehan Firmansyah bang. Oh ya, Rehan Firmansyah. Iya. Kira-kira mau cerita apa bang di malam-hari ini bang? Cerita tentang gua pas nanjak ke Gunung Lawu bang. Gunung Lawu. Boleh spill sedikit gak bang? Boleh. Coba di spill bang. Jadi pas gua nanjak ke Gunung Lawu itu 2019, itu awal mula gua nanjak sama tetangga gua 2 orang. Itu terornya apa aja? Ada teror apa cuma gangguan aja? Oh, di situ gangguan doang sih. Oh, gangguan. Oke, tahan dulu bang ya. Ya. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan yang mau jadi narasumber langsung aja email ke gibahmisteri1 atau DM aja ke @gibahmisteri ya. Jadi 1 Oktober 2019 gua nanjak sama temen gua bang, tetangga gua. Dia bilangnya sama gua mau ke Gunung Gede. Nah tiba-tiba gua diajak ke laut. Di situ juga gua kan karena baru pemula, gua nggak tahu ya. Gua ngikut aja udah, gua ikut. Pas tiba-tiba gua turun di Tirtonadi. Gua nanya ini di mana? Solo, dia bilang. Lah emang kita mau kemana? Mau ke laut. Lah katanya ke Gede, kagak jadi. Katanya kesini katanya apa bagus viewnya. Nah udah tuh akhirnya gue mutusin jalan terus. Gue jalan tuh, gue berangkat dari rumah itu jam 3 sore. Tirtonadi itu gue jam 3an baru dari Tirtonadi gue naik mobil Grab. Naik Grab nyampe base camp tuh jam 5 setengah 6-an dah. Itu berapa orang bang? Gue berdua. Oh, berdua doang? Iya. Nah udah gue jalan dari Tirtonadi kan nyampe base camp itu jam 5 setengah 6. Udah habis itu gue tidur bentaran, bangun jam 7, packing siap-siap tuh. Gue siap-siap mulai nanjak gue jam 8. Awal nanjak mah gue nggak ada apa-apaan biasanya gitu. Cuma pas udah mulai di pos 2 kayak udah mulai ada gangguan dah gitu. Kayak ada hawa-hawa nggak enak. Udah mulai iseng. Cuman akhirnya gue lanjut nanjak pas di pos 3 baru gue lagi nggak sengaja moto-moto tuh ada dah di pos 3 kayak pohon gede gitu, terus ditutupin terpal. Gue lagi nggak sengaja moto-moto, dapet fotonya kayak gimana sih, bayangan putih cuman tinggi di atas posnya persis, lagi apa sih nggak tahu duduk apa gimana tuh, pokoknya di situ diem. Udah kira gue bilang sama temen gue langsung jalan aja. Jalan akhirnya gue jalan di nyampe pos 5 agak ada apa-apa tuh. Akhirnya gue mutusin ngecamp di Bulak Peperangan pos 5 tuh, karena udah sore juga kan, udah setengah 5. Nah udah gue ngecamp, buka tenda itu emang hawanya udah mulai gimana sih, suhu derajatnya udah naik, udah tinggi tuh. Akhirnya gue buka tenda tuh tidur. Nah jam 7-an, sekitar jam 7-an itu gue dibantai badai itu di situ. Dibantai badai. Gue fokus tidur. Emang badai gede juga. Pas jam 12 jam 1-an dah, gue nggak tahu juga. Di situ tenda gue patah baru. Remnya patah. Akhirnya goyang-goyang. Gue juga mau bangun mau keluar nggak berani, orang emang angin lagi gede-gedenya kan. Udah tuh akhirnya diam sampai pagi. Nah gue mutusin buat muncak tuh pagi jam 7-an. Gue keluar siap-siap nih bikin kopi yang bikin teh, baru gue jalan biasa ya, santai. Pas mulai di nggak jauh dari nyampe Mboyem, dari Mboyem itu gue kebelet kencing. Emang di situ kabut lagi tinggi tuh, lagi tingginya. Gue kebelet kencing. Nah pas gue mau kencing, gue di atas Mboyem itu kan ada kayak yang kalau lewat dari Cemoro
Cemoro Sewu tuh pokoknya tembusnya ke situ. Nah gue pengen kencing tuh, emang kagak kelihatan, gue kira pohon. Pas gue pengen kencing, tiba-tiba kabut hilang, itu sih sajian semua. Gue langsung kabur, kagak jadi kencing, gue langsung Terus kabur. sajiannya lu kencingin apa udah? Enggak, gue belum kencing, baru buka doang. Nah pas gue buka pengen kencing, kabutnya langsung hilang. Total itu sajian, kayak sajian orang Jawa lah. Kayak gitu, gue langsung kabur tuh, langsung turun, gue balik lagi ke temen gue. Ditanya bisa emang, gue bilang pengen kencing, gak jadi emang apa? Gak apa-apa. Udah, akhirnya gue makan nasi pecel dulu nih Boyem, makan nasi pecel, istirahat bentar, baru gue lanjut nanjak lagi. Nah gue arah pengen ke puncak itu, gue jalan nyeruntul sama temen gue nih, cuman gue duluan yang jalan. Nah apa, pas di sebelum puncak tuh kayak ada pos apa kayak bedeng gitu, ada 3. Gua di situ nungguin teman gua. Nah gua masuk ke bedeng ada bawa bapak tuh rambutnya gondrong tuh kecil, pakai sarung doang sama kayak celana pangsi tuh, yang celana ini. Nah iya lagi diem duduk. Udah gua nggak jadi masuk tuh, gua diem nungguin teman gua. Nah pas teman gua datang gua bilang, "Tuh ada bawa bapak di situ." Nah pas gua ngeliat lagi kagak ada, kosong. Kira udah gua kagak mikirin, jalan lagi. Nyampe puncak juga gua nyampe puncak kagak dapet apa-apaan, kabut tinggi, emang kabut lagi tingginya. Gua kabut semua, cuma dapet tembok doang, jadi view-nya tuh tembok, kagak ada apa-apa. Akhirnya udah gua turun udah mampir lagi ke Boyem. Nah di Boyem gua mesen makan nasi pecel baru mutusin buat makan di tenda. Tuh. Nah gua abis makan nyampe Blok Peperangan, gua makan nasi pecel baru packing buat pulang. Nah gua packing buat pulang, gua turun itu sekitaran jam 1 siang kalau nggak salah, jam 1 atau jam 12 gitu. Nah gua turun dari Blok Peperangan nyampe pos 4 itu udah lumayan siang menjelang sore dah, sekitar jam 2:30-3-an. Udah gue jalan terus. Nah pas di pos 4 pengen ke pos 3, gue ketemu orang Tanah Abang. Dia berenam, cewek 3, cowok 3. Nah yang 4 orangnya itu masih mau ngecamp di situ, masih mau camp di pos 3, mau turun besok pagi. Nah yang 2 orang ini, dia yang cewek cowok ini nih, 2 orang bareng, ngajakin gue bareng, bilang oh yaudah ayo bareng tuh. Kira bareng dia, gue juga gak tahu ya, namanya gue ketemu di jalur kayak gitu mau turun, dia ngajakin bareng. Yaudah kata gue bareng. Pas nyampe dari pos 3 pengen ke pos 2 itu, gue emang udah malam juga kan, itu udah jam 8-an tuh. Nah dia baru bilang tuh pas di perjalanan, katanya dia itu juga mainnya pas keadaan turun, bukan keadaan naik. Jadi dia baru main tuh di situ. Langsung kata gue, oh lagi main nggak? Iya. Nah udah gue suruh pindah ke depan gue, jadi gue paling belakang. Nah udah gue jalan, gue juga kagak pakai headlamp kan, namanya gelap, gue pakai senter tangan, gue agak nggak juga. Gue jalan tuh, di belakang gue temen gue, gue jalan. Kalau senter tangan kan dia, namanya kita jalan kemana-mana jadinya larinya senter. Gue kagak sengaja nyenterin ke samping-samping, gue juga gak ngeliat. Emang gue doang yang pakai senter tangan, nyenterin ke samping-samping. Gue kayak ngeliat gimana sih, kayak ngeliat orang pakai headlamp, cuman headlampnya itu kayak baterainya mau habis dah gitu, kayak lowbat gitu. Nah gue balik badan, gue bilang itu ada pendaki gitu, headlampnya ada kedip. Udah kata dia jalan, cuman tuh dia jalannya itu bukan di jalur kayak gimana sih, kan jalur lurus nih, dia itu kayak nabrak jalur, kayak ada di atas deh gitu kan, soalnya jalurnya lumayan dalam juga tuh. Nah gue pengen lari, maksudnya itu gue pengen ngejar pendaki itu kan, mau gue barengin. Jadi pas gue pengen lari ke belakang, tarik teman-teman gue, katanya jangan jalan. Nah udah tuh gue jalan
gue jalan, habis itu udah jalan lagi itu. Nah di pos 2, dari pos 2 tuh pengen ke pos 2 itu ada pohon tumbang gara-gara badai tadi tuh, gara-gara badai tadi. Nah pas itu gue lagi emang kan jalan namanya ketutup pohon, jadi jalan agak naik sedikit. Nah yang ini dulu nih, yang cewek dulu tuh naik, temen gue paling belakang. Nah pas di situ temen gue tuh kayak gimana sih, diituin nama kayak penjaga situ dah, diomonginnya sih pakai bahasa Jawa, cuman gue kagak ngerti ya bahasa Jawa. Dia kalau kata dia sih, kalau diartiin cuma bilang hati-hati le, yang bilang tuh katanya bapak pakai apa sih, kayak anuan baju Jawa gitu. Dia pakai batik, kayak batik, iya, kayak itu batik apa gitu sih ya. Iya pakai belangkon, pakai celana pangsi hitam gitu, nyeker katanya, cuma bilang hati-hati le kayak gitu. Oh udah tuh dia juga kagak nyautin temen gue, langsung udah gue jalan lagi. Nah pas dari pengen pos 2 pengen ke pos 1, dia apa sih, jadi gue nyeruntul kan, gue pindah ke depan. Nah gue nyeruntulnya itu karena gimana sih, jalannya kan namanya malam gelap ya, gue jalan lari, ditambah kan licin nyeruntul. Gue kebablasan itu gue apa sih, jadi udah jatuh ke jurang. Gue jatuh ke jurang, cuman karena gue ketolongnya sama carrier. Jadi carrier gue itu nyangkut di ranting pohon. Jadi kaki gue udah di bawah. Nah baru temen gue pada lari, temen gue lari ngituin gue, narik gue. Kayak gue ditarik tuh, baru di situ gue dipindahin lagi ke belakang. Itu hari keberapa bang? Itu hari kedua pas gue mau turun. Oh jadi lu di situ sehari naik, sehari turun? Iya. Ini 2 hari semalam lah ya? 2 hari semalam. Nah udah dari situ gue dipindahin, gue jalan lagi biasa. Nah pas di Candi Monyet, kan gue lewat Candi Monyet tuh. Pas di Candi Monyet baru di situ mulai banyak gangguan. Kayak gimana sih? Gue nggak tahu juga ya, kalau kata orang sono kan emang namanya mistisnya sih, emang di situ katanya suka ada suara monyet. Emang benar, tapi emang benar pas gue liat emang kayak gimana sih, kayak di kebun binatang aja buat suara monyet. Cuman emang kagak ada monyet, cuman ada patung monyet doang gede satu di Candi Monyet tuh. Gue mah cuek aja udah lewat. Nah pas udah ngelewatin pos 1, itu udah ngelewatin Candi Monyet, yang arah di mata air paling pertama, lu kalau dari Candi Cetok itu di mata air paling pertama ada tuh yang kotak. Di situ baru temen gua yang cewek yang tadi tuh bilang katanya ada kucing gede lagi minum. Gua kira apaan kucing gede, pas di center tuh harimau. Macan beneran? Iya nggak tahu macan, iya macan. Pas di center iya macan apa yang hitam, macan kumbang. Iya. Di center macan kumbang lagi minum. Udah akhirnya jangan berisik, udah jalannya pelan-pelan. Emang itu kan udah malam juga, udah jam 10-an apa. Udah tuh gue jalan pelan-pelan. Udah nyampe base camp gue jam 11-an. Jam 11 malam? Iya jam 11-an. Nah udah gue istirahat. Gue bangun, gue bersih-bersih langsung tidur. Nah sekitar jam 2:30 apa, ada orang Priuk juga baru turun tuh. Pas gua orang Priuk baru turun juga, dia cerita katanya tadi lewat pasar Dieng kan. Iya lewat gitu. Ada yang gangguin gak? Agak ada, alhamdulillah. Cuman sedikit hawanya doang sih, sedikit gimana sih, beda namanya. Jadi tuh lu kalau di Lau itu, kalau misalnya masukin pasar Dieng itu udah ketahuan. Dia tuh di pasar Dieng itu kagak ada rumput sama sekali, cuman kayak bebatuan doang, banyak terus sama tumpuk-tumpukan batu kayak gitu doang. Begitu juga kalau lu masukin kawasan pasar Dieng itu hawanya udah beda, udah panas. Nanti cerita katanya, iya tadi aku pas lewat pasar Dieng katanya ditawarin, ada kayak rame pasar, kayak suara pasar rame, ada yang jualan gitu. Nah terus ada yang nawarin tangan katanya. Lo gue gak percaya, namanya gue baru pemula, gue gak percaya sama gitu-gituan. Lu masa? Iya. Emang abang udah sering naik gunung gitu kan?
Udah, kata dia, udah kemana aja, udah banyak. Oh emang apa emasnya baru? Iya baru, ini pertama kali. Wih mantep, kata dia. Langsung ke Gunung Lawu. Iya saya juga diajak gitu. Terus gimana mas? Alhamdulillah, tapi kagak apa-apa, kata dia. Cuman digangguin kayak gitu doang. Udah langsung tuh apa temen gue ngomong, tadi juga gue ditemuin. Nah gue itu dia baru ngomong yang ditemuin di sebelum pos 2 itu sama bapak itu, dia baru ngomong di bawah. Ya apa? Bapak yang di dalam yang di ini ya, bukan yang di jalur yang ketiban pohon tuh, apa yang ada pohon rubuh. Iya. Nah iya di jalur itu. Dia baru ngomong pas di base camp. Tadi juga gue sebenarnya ditemuin sama bapak pas di pohon tumbang. Cuman dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Kalau diartiin sih hati-hati le, pelan-pelan licin, katanya gitu. Nah udah dari situ gue baru dikasih tahu, lu juga jangan kayak gitu. Kalau misal mau nanjak lagi, jangan apa sih maksudnya, kalau misal lu kayak ngeliat apa gitu jangan langsung luber. Lah gue mana tahu, namanya gue baru pemula kan, baru nanjak pertama kali, gue kagak tahu. Nah udah dari situ gue dikasih tahu tuh sama dia, diarahin, kalau nanjak tuh jangan suka jangan selengean, jangan suka ngomong ini. Udah baru dari situ gue ngerti. Udah gue nanjak besok mulai ke depannya, udah dari situ maksudnya banyak dapat pelajaran. Mulai ke depannya baru udah agak mendingan gitu. Udah gue mutusin balik dah pagi langsung. Itu baliknya berdua lagi apa sama yang rombongan tadi? Enggak, berdua. Berdua. Jadi tuh yang orang Tanah Abang itu, yang cewek cowok itu, dia beda base camp sama gua. Dia beda base camp. Kalau dia juga baliknya katanya sih naik kereta, kalau gua kan naik bis. Gitu, udah. Iya. Oke, kita udah kelar nih ceritanya, kita langsung aja ke sesi tanya jawab Gibah Misteri. Gue mau nanya nih bang, yang tadi pertama yang katanya ada kakek-kakek bawa apa ya yang di dalam bedeng, itu menurut lu itu orang asli apa enggak bang? Wah kalau itu gua kurang tahu ya. Kalau yang orang pertama ngeliat siapa? Gua. Oh lu. Kalau orang asli apa enggaknya gua kurang tahu, soalnya pas gua masuk kan bedeng itu ada 3 nih. Nah gue masuk dia itu ada di bedding pertama. Nah gue masuk ke bedding pertama, atau gue ada dia, makanya gue agak jadi. Soalnya kan itu kondisi juga gerimis juga ya. Nah gue ke bedding yang kedua tuh akhirnya ada. Nah pas teman gue datang, gue bilang tuh ada orang di situ. Nah pas dilihat lagi udah kagak ada. Oh temen lu ngeliat buat mastiin ada orangnya apa enggak, itu nggak ada? Nggak ada. Dia juga agak pakai baju, cuma pakai sarung doang, gimana sih kayak orang meronda sarung gituin. Iya gitu doang. Oke. Sama tadi yang macan kumbang itu pas lu senterin gitu nggak ngejar? Enggak, dia lagi minum doang. Itu berarti fix macan asli ya? Iya, macan kumbang. Macan asli, kirain macan jadi-jadian. Oke guys, segitu aja cerita dari Bang siapa tadi? Bang Rehan. Bang Rehan. Bang ada IG-nya bang? Ada. IG-nya apa bang? Raihan.Firmansyah. Oke, linknya gue taruh di deskripsi aja ya. Kalau misalkan lu mau jadi narasumber kayak Bang Rehan, langsung aja lu DM atau lu email di admin Gibah Misteri, dan ini ada di bawah ya. Oke. Terima kasih. Yang kalau lu suka jangan lupa di like, di komen, dan dibantu share ya, di subscribe juga. Oke, gue Bang Dil dan Bang Rehan, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.